Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya hari ini Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners semua dimanapun berada. Khususnya hari ini semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan pastinya harus selalu produktif dalam setiap aktivitas hari-harinya. Wow, hari ini tentu saja Kinan menyapa Tribuners semua dalam program ngobrol virtual khusus hari Senin ini karena Tribun Timur telah mengundang seorang narasumber yang sangat spesial dan pastinya satu tema yang sangat menarik telah kita usung. Dan hari ini narasumber kita sepertinya wajib menjawab tema kita pada hari ini. Tapi sebelum itu saya langsung perkenalkan terlebih dahulu kepada semua Tribuners. Hari ini sudah hadir di ruangan studio Tribun Timur, yakni Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan Mineral Logam dan juga Maritim. Ada Bapak Dr. Setia Diarta MT yang pastinya sudah ada bersama kita di studio Tribun Timur. Dan bukan hanya itu, sebelum kita sapa beliau, hari ini kita sudah mengusung tema yang nantinya kita akan diskusikan bersama-sama pastinya, yakni bagaimana sebenarnya dengan transformasi BBI HPMM dalam peningkatan layanan standarisasi industri di kawasan Indonesia Timur. Untuk itu langsung saja Tribuners, sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Setia Diarta MT. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak Setia. Selamat siang Mbak Kinan. Baik, ini kalau Kinan panggilnya Pak Setia agak-agak kaku gimana gitu ya. Pak Setia biasa mungkin di kantor atau panggilan akrab dan lebih dekatnya dipanggil Tata siapa? aja. Tata. Oh, Pak Tata. Ya lebih singkat ya Pak Singkat. ya? Singkat dan nyaman disebutkan. Khas orang Sunda, Setia Diarta, ta di belakangnya, Ya. Tata gitu. Oke, tapi setia juga pasti orangnya Setia. Pak ya? Oh, ya baik. Baik Pak Tata, ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Hello Tribuners. Ya, udah langsung disapa ya. Ya, kebetulan kalau kita nyapanya Tribuners nih Tribuners, Pak, ya? yang selalu menemani kita di setiap program Tribun Timur. Pak Setia, mungkin dalam menjalani aktivitas sebagai Kepala Balai Besar kan pasti aktivitas yang cukup padat nih. Ini gimana nih aktivitas dalam beberapa hari ini? Cukup padat karena sejak ada transformasi kita dari yang sebelumnya hanya Balai Besar atau BBIHP menjadi BBHPMM ini, ya luar biasa kesibukan karena kita harus kembali melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat kalau institusi kita mengalami perubahan. Ya. Itu dulu aja. Dan edukasinya pasti perlu juga nih beberapa perubahan untuk disampaikan ke masyarakat ya. Iya. Baik, kan hari ini kita akan membahas nih Pak Tata mengenai transformasi. Otomatis ada perubahan ataupun juga pemindahan inovasi yang berubah nih. Untuk itu mungkin langsung saja mengawali pertanyaan kita. Tapi sebelum kita membahas transformasi nih, banyak juga yang bertanya sebenarnya tupoksi dengan hadirnya juga pelayanan jasa industri hasil perkebunan, mineral, dan logam dan juga maritim sebenarnya apa sih Pak? Ya, begini Mbak Kinan, mungkin saya refresh sedikit. Ya, boleh. Kalau Balai Besar ini merupakan unit layanan teknis Kementerian Perindustrian. Baik. Yang ada di Makassar. Memang kalau dilihat namanya saat ini Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim, bukan hanya untuk Makassar dan sekitarnya. Baik. Tapi secara ruang lingkup ini adalah nasional. Ruang lingkup nasional yang ditempatkan di Makassar kebetulan kota. Dan ini adalah satu-satunya balai besar yang ada di Kementerian Perindustrian, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang terletak di luar Pulau Jawa. Jadi Makassar ini istimewa nih bagi Kementerian Perindustrian. Karena bisa ditempatkan di sini ya, Pak Tata. Semuanya di Pulau Jawa ini soalnya balai besar yang lain gitu. Nah kita karena merupakan institusi pemerintah, ya kita punya tusi selama ini tentu memberikan layanan. Dan tentu layanan terbaik kita yang kita berikan kepada pemerintah dalam rangka mendukung industri dalam melaksanakan kegiatan aktivitas industrinya. Banyak layanan yang nanti bisa kita elaborasi untuk berikut-berikutnya, Pak. Baik, tapi layanannya kita masih harus rahasiakan dulu ya. Kita gali dulu nih untuk transformasinya. Karena sesuai dengan tema kita hari ini bersama Pak Tata juga pastinya. Nah, mungkin
itu ada sedikit penjelasan ya mengenai BBIHPMM ini biar Tribuners juga punya edukasi sedikit dan gambaran bahwa memang istimewanya Makassar adalah di sini sebagai penempatan untuk nasional juga ya. Nah, mungkin selanjutnya Pak Tata mengenai penjelasan Anda atas transformasi nih dan juga perubahan nomenklatur dari BBIHPMM ini sejauh mana dan seperti apa, Pak? Ya, begini Makinan. Ketika kita bicara transformasi BBIHPMM, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah keberadaan Balai Besar ini sendiri. Baik. Balai Besar ini, kalau kita lihat pada historical arsipnya itu sudah ada sejak tahun 1947. 1947. Zaman Belanda. 2 tahun setelah merdeka ya? Yes. Dan Baik. Balai Besar ini sebenarnya merupakan Balai Besar Kimia cabang dari Bogor. Jadi ada Balai Besar di Bogor dulu namanya. Namanya agak sulit saya menghafalnya gitu ya. Nama bahasa Belanda, tapi sudah ada sejak 1947. Dan sebelumnya itu memang merupakan balai dulu orang kenal mungkin balai industri, betul. balai riset dan standarisasi industri, kemudian juga terakhir mungkin Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Itu sudah hampir 75 tahun kita mengalami transformasi ini. Dan terakhir di 2006 kita menjadi satu-satunya unit eselon 2 yang ada di luar Pulau Jawa. Dan Balai Besar Hasil Perkebunan saat itu memang punya tupoksi yang paling utama adalah mendukung industri dalam bentuk litbang, kegiatan penelitian dan pengembangan. Baik. Nah, ini yang menjadi tupoksi utama walaupun kita masih memberikan layanan ke industri. Ya. Nah, 2021 seiring adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional, fungsi litbang atau fungsi penelitian dan pengembangan yang ada di kementerian dan lembaga itu harus ditarik, harus terpusat di BRIN tadi gitu. Sehingga kita mengembalikan fungsi litbang itu pada BRIN dan kita fokus pada fungsi standarisasi dan layanan jasa industri. Nah, fungsi ini dikuatkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian waktu itu nomor 1 tahun 2022 dan ini baru. Berarti yang baru berarti ini ya? Kita baru dan keluarlah dengan nama Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan Mineral Logam Maritim atau disebut juga Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Mineral Logam dan Maritim atau BBIHPMM. Nah, ini singkatnya untuk transformasi kita. Berarti kita memang sudah dengarkan Tribuners ini ada beberapa historical sebelum sampai di tahun 2022 ini dengan transformasi yang singkat tadi disampaikan tapi tepat ya untuk penjelasannya karena yang paling penting transformasinya itu adalah yang sebelumnya kita fungsinya ke litbangan itu sangat kuat kental, sekarang fungsi itu tidak ada dan kita fokus memberikan layanan pada industri dalam bentuk standarisasi dan layanan jasa industri lainnya gitu. Oke, berarti memang pelayanan yang nantinya kita akan tanyakan juga seperti apa. Tapi mungkin Pak Tata yang Kinan mau tanyakan juga mungkin ada penambahan lingkup akomodit nih yang tadi sempat disampaikan juga. Alasan penambahan lingkup sebenarnya dilihat dari sektor apa sih Pak? Ya, menarik sebenarnya Mbak Kinan perihal untuk ruang lingkup ya. Kalau dulu kita terkenalnya hanya BBIHP saja. Iya, betul. Ada MM di belakang ini bukan tanpa arti itu mineral logam dan maritim itu masuk ke dalam ruang lingkup kita itu karena pertama kami di Kementerian Perindustrian melihat adanya potensi di kawasan timur Indonesia ini. Mungkin Mbak Kinan bisa sebutlah nama tempat Morowali, Konawe, Bantaeng, Wedabe, bahkan mungkin nanti sampai ke Bintuni atau nanti kawasan industri baru yang rencananya akan disiapkan di Takalar. Itu semua adalah kawasan industri untuk industri-industri yang berbasis pengolahan non-ferro, industri non-ferro. Dan ini salah satu menjadi alasan kita untuk industri non-ferro ini perlu bahan-bahan baku yang mereka butuh. Yang mereka butuhkan. Dan bahan bakunya itu adalah hal-hal yang terkait dengan unsur-unsur mineral logam di dalamnya. Terutama kalau kita lihat di Konawe mungkin saat ini ada beberapa perusahaan baik swasta maupun BUMN yang pengolahan nikel misalnya. Dan itu basicnya adalah mineral logam. Nah, karena kuatnya dan
banyaknya fokus kita untuk pengembangan kawasan industri di Indonesia Timur ini, untuk timur Indonesia ini untuk mineral logam, Ya. kita ambil itu sebagai salah satu kekuatan. Karena apa? Selama ini kita juga melakukannya gitu, tapi belum terekspos. BBIHP selama ini industri hasil perkebunan kok turun ya ke perkebunan, kok turun ya Ya, ke betul. mineral logam gitu. Tapi karena kadang-kadang pelanggan perlu diyakinkan hanya walaupun dengan nama gitu. Dan maritim ini adalah kesempatan kita di kawasan timur Indonesia untuk menunjukkan diri sebagai kita akan mempersiapkan diri sebagai hub-nya nanti untuk industri perikanan, pengolahan ikan. Baik. Ini akan menjadi beberapa contoh nanti dia di Pulau Maluku, nanti di Maluku atau Ambon, kemudian di Sulawesi juga akan nanti diminta sebagai untuk hub untuk industri pengolahan industri ikan, termasuk di sana garam dan rumput lautnya. Baik, ini memang kalau kita lihat beberapa program dan layanan yang disiapkan sangat menarik, tapi dari 5 tempat yang tadi Pak Tata juga sampaikan, memang kalau kita lihat potensi yang sangat besar ya, tapi memang adalah beberapa dari masyarakat memang perlu diyakinkan sepertinya Pak Tata. Dan ini kayaknya menjadi tugas juga ya untuk kita semua. Baik, nah mungkin kita masih akan melanjutkan juga, di samping itu kita kembali ke pertanyaan awal masih berkaitan juga Pak Tata, di samping tupoksi kan banyak juga nih yang mau tahu sebenarnya layanan jasa apa aja sih yang sebenarnya tersedia atau disiapkan di BBHI PMM ini sendiri sejauh ini? Ya, di kita saat ini yang punya sangat kuat dan kental di Balai Besar ini adalah kita punya lab pengujian. Baik. Yang terakreditasi juga oleh KAN. Lebih dari 400 meter. Baik itu pengujian untuk produk ataupun untuk lingkungan. Jadi selain itu juga kita punya lab kalibrasi untuk alat-alat, ada sekitar 4 parameter. Ya. Kemudian kita juga punya lembaga sertifikasi produk. Ini untuk melakukan sertifikasi produk SNI, pengujian mutu produknya juga kita di lab produk tadi ada. Kemudian bulan Mei kemarin alhamdulillah kita juga punya lembaga inspeksi. Lembaga inspeksi ini yang nantinya akan mengatur atau menyiapkan pelaporan-pelaporan nanti terhadap yang terkait dengan hasil-hasil itu kalau kita ruang lingkupnya saat ini adalah lingkungan dan good manufacturing process. GMP-nya untuk industri pangan. Nah, ini kita fokusnya ke sana. Ada 2 layanan yang saat ini kita sedang menunggu verifikasi, yaitu lembaga pemeriksa halal. Artinya nanti kita juga bisa mendampingi IKM dan industri yang ada di Sulawesi Selatan untuk memperoleh sertifikasi halal. Baik. Ini tinggal menunggu ketok palunya saja dari BPJPH mudah-mudahan. Dan terakhir adalah lembaga sertifikasi industri hijau. Ini kalau bicara lembaga. Selain itu, kita juga punya program-program yang ada di bawah inkubator bisnis kita. Betul. Dan optimalisasi teknologi digitalisasi kita. Ini diperuntukkan khusus untuk IKM-IKM yang ada di kawasan timur Indonesia sebenarnya fokusnya, tidak hanya di Sulawesi Selatan. Ya. Baik, ini yang menarik juga. Sejauh ini mungkin program-program yang sudah dijalankan ada apa saja, Pak? Ya, kalau kita bicara program itu ada di program inkubator bisnis kita dan ada di program di OPTD. OPTD salah satunya ini adalah misalnya kita melakukan pendampingan pada IKM untuk misalnya upgrading teknologi. Seperti mungkin kami contohkan beberapa waktu lalu kami melakukan pendampingan IKM di salah satu kabupaten. Kami menyiapkan alat sortasi kopi. Jadi sortasi kopi 3 layer supaya apa? Minimal terstandar lah ukuran-ukuran biji kopi tadi. Betul. Pertama besar, kecil, dan selanjutnya ada grade 1, grade 2, grade 3. Jadi ini petani kopi tadi tidak hanya habis panen, tidak hanya dijual, tapi mereka juga melakukan dan pemberian nilai tambah sebenarnya untuk biji-biji kopi yang baru dipanen tadi. Minimal paling tidak pengelompokan secara ukuran dulu gitu. Jadi bisa kreatif juga petaninya, Pak ya? Kalau untuk Makassar sendiri, beberapa IKM kita juga dampingi. Ada kemarin yang pengusaha rumput laut gitu kita bantu untuk pengovenan alatnya. Kita buat dengan kekinian, kita lengkapi dengan sensor, kita lengkapi dengan artinya supaya standar produk itu sama setiap dia ngoven dari pertama sampai ke 10. Kelemahan di kita kan ngoven pertama sampai ngoven 10 itu beda-beda nih hasilnya nih. Nah, minimal jadi ada beda juga ya.
termasuk juga di kopi, ada beberapa Hmm, pengolahan kopi yang ada di IKM-IKM yang ada di Kota Makassar. Terakhir mungkin kalau saya boleh cerita, boleh Mbak Pak, boleh. Kinan, ini yang menarik ini, Ya, tahun lalu itu kami mungkin masih ingat ya dengan PON Papua ya, oke ya. kami mendampingi IKM dari Kota Makassar Hmm, asli ini untuk memproduksi oleh-oleh coklat. wow, Jadi itu diproduksi oleh IKM-nya Makassar, dan walaupun bahan baku kakaonya datang dari Papua, dari tapi Papua. ini suatu suatu apresiasi yang harus diberikan pada Betul. IKM-IKM kita di sini yang mau mencoba, dan kami mencoba mendampingi untuk IKM itu, Mbak, dan Hmm, produksi di showcase kami karena cukup lumayan di kami karena mereka kan tidak punya alat yang bisa mensupport untuk seperti itu gitu. hmm. Itu terakhir untuk pendampingan-pendampingan. Dan lain halnya juga kita lakukan di inkubator sebenarnya. Tetap Kita ada tetap kegiatan juga. iya, kita bantu IKM ini, kita bantu persiapkan mereka mulai dari badan hukumnya Ya. mereka kalau memang belum punya, kemudian uh, good manufacturing prosesnya kita dampingi sampai mereka nanti target kami mereka punya nilai daya saing terutama lewat SNI dan halal. Baik, Minimal kalau ada SNI mereka udah bisa bersaing nih, tidak betul. hanya pasar Sulawesi tapi juga bisa ke Jawa dan seluruh Indonesia. Ya, kalau bisa internasional dong ya. Iya, tentu saja. Baik, ini saya ada beberapa meng-highlight juga nih beberapa opini dari Pak Tata mengenai beberapa IKM yang akan nantinya juga akan berdaya saing dan juga bisa mandiri. Nah, nanti kita akan bahas tentang strategi tersebut ya. Tapi sebelum itu Pak, yang mungkin penting juga yang hari ini bisa kita diedukasi nih sama Pak Tata langsung adalah mengenai edukasi persoalan standarisasi Pak atau Mm, juga SNI ini. mm, Ini kan sebenarnya menjadi salah satu isu yang sangat-sangat penting mungkin mm, ya mengenai satu produk atau apapun itu dengan hadirnya SNI ini. mm. Mungkin boleh nih Pak sedikit atau Pak banyak juga nggak apa-apa ya. Kita diberikan ilmu baru dan juga edukasi terkini sebenarnya tentang SNI sekarang seperti apa Pak? Iya, heeh. Baik, mungkin sebelum saya bicara SNI, mungkin kita harus paham dulu apa itu standar. Iya betul. Standar ini sebenarnya adalah sesuatu, ya kalau kita bicara saat ini posisinya itu dokumen sebenarnya, Hmm, yang menjamin nanti di dalamnya itu kita punya atau norma-norma, ya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu kriteria, metode, oke. proses suatu produk itu supaya seragam. Baik. Seragam dalam hal gini, kalau Mbak Kinan punya perusahaan air mineral dalam kemasan gitu, Hmm, proses yang di standar itu adalah A, B, C, D gitu. oke. Baik antara Mbak Kinan dan mungkin Mbak B, Mbak C itu tuh sama semuanya prosesnya. Oke. Jadi tidak ada yang Ya, berbeda nggak boleh dan nggak beda boleh berarti ya. bedanya itu. Nah, Baik, berarti itu yang sesuai dengan standar. standar. Nah, Hmm, SNI sendiri adalah standar yang memang berlaku di Indonesia gitu. Hanya hmm. di Indonesia. Tapi melalui beberapa harmonisasi dengan luar negeri, SNI ini juga diakui sebagai standar mutunya produk untuk bersaing compete di luar negeri. Di luar negeri. Untuk Tapi beberapa tetap dari negara ada. Indonesia Tetap juga. yang mengeluarkannya Indonesia. Indonesia. Termasuk Hmm, barang-barang dari luar negeri oke, yang datang ke Indonesia. Itu banyak tuh mainan anak gitu kan, kita nggak tahu rimbanya tuh. betul. Originalnya mereka dari mana, tapi mereka juga harus tersertifikasi SNI. Demi apa? Kita kembalikan, kita lihat SNI ini untuk apa. Hmm, SNI ini yang pertama selain proses tadi kita bisa seragam, yang kedua adalah untuk kita konsumen. baik. Ada keamanan bagi pemakai. Contoh, saya bicara lagi ke AMDK tadi, air mineral dalam kemasan. Mbak Kinan mau minum yang ada SNI-nya atau tidak? Aduh, yang ada Nah, SNI-nya dong. Ya. karena apa? Karena ketika kita bicara AMDK dalam Hmm, dalam dalam air mineral dalam kemasan ada SNI, itu sudah diatur persyaratannya. Mungkin ya, pH air berapa, betul betul. kemudian bakterinya harus berapa, harus tidak boleh ada atau boleh ada dengan toleransi tertentu. Kan itu ada E. coli juga Yang diizinkan mungkin yang rasanya itu harusnya nol gitu. Tapi ada persyaratan itu yang oke, terpenuhi. tetap ya. Minimal kita bicara keasaman dan pH-nya dulu lah Hmm, gitu. Itu harus memenuhi batas minimum dulu gitu. Itu harus baik. terpenuhi. Kalau tidak, ya pasti nggak akan dapat walaupun secara dokumen mereka baik gitu. Tapi secara dokumen dan produknya kita uji. Hmm, Setelah produknya lolos untuk diuji, lolos sesuai standar, baru bisa kita terbitkan untuk dia lisensi untuk SNI-nya. oke. Jadi selain keamanan juga kenyamanan Kenyamanan sebenarnya betul. untuk kita juga konsumen. Jadi ini juga penting ketika mungkin Mbak Kinan dan teman-teman atau Tribuners lainnya mengkonsumsi barang-barang
yang memang kita konsumsi langsung, Ya. air mineral kah gitu, tepung terigu kah misalnya gitu, Atau atau apapun, garam ya. sekalipun. Garam sekalipun itu Oke. harus, karena garam itu yang dikhawatirkan karena itu dari laut adalah merkurinya, Mbak. Berarti garam tetap ber-SNI juga Garam ya? SNI-nya wajib. Oke, ini ilmu SN baru loh Pak buat saya. Oke. Iya, Apalagi makanya memang garam menjadi salah satu bahan iya, utama juga nih buat iya, beberapa racikan masakan. iya, benar. Ya. Dan ini penting untuk kita garam beriodium ya, khusus Hmm. untuk garam beriodium ini juga ini. Jangankan itu, helm juga untuk kita Ya berkendara. betul, Itu harus juga ada ini. SNI kan bisa dilihat itu kan. Berarti itu udah melalui proses pengujian, entah itu proses benturan, hantaman atau kekerasannya. Iya. Itu Baik, sedikit Pak Tata. SNI. Ini kayaknya langsung saya dapat 10 SKS nih hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Tata. Ini berarti memang SNI ini Tribuners bahkan seluruh pemirsa dimanapun berada sangat-sangat penting ya. Karena bukan hanya untuk keamanan tapi juga kenyamanan. Bahkan sesuatu yang kita konsumsi atau kita gunakan sehari-hari menjadi sesuatu yang bakalan nyaman untuk kita jika memang berstandarisasi nasional dan juga Indonesia khususnya. Nah, ada lagi nih Pak, mungkin berkaitan pertanyaan sebelum kita berangkat ke segmen berikutnya, itu masalah sertifikat produk Pak. Nah, ataupun juga lembaga sertifikat produk itu sebenarnya mungkin bisa kita diedukasi seperti apa sih? Ya, lembaga sertifikasi produk ini adalah lembaga yang ngeluarin SNI tadi, Mbak. Baik. Jadi ketika mungkin teman-teman IKM atau industri mau melakukan proses untuk memperoleh sertifikat SNI atau SNI-nya, mereka bisa langsung ke lembaga sertifikasi produk nih. Nah, ini juga bagian sebenarnya saya lewat sedikit, ini bagian dari transformasi BBH PMM. Ketika sedemikian banyak kan layanan kita, Mbak Kinal lihat tadi. Nah, walaupun kita punya sistem, tapi sistem kita itu masih island, masih satu-satu gitu. Nah, ini adalah bagian dari transformasi itu, kita siapkan yang namanya Indie Services sesuai dengan tema kita hari ini. Indie Services inilah yang nanti yang akan menyatukan semua layanan dengan satu pintu. Jadi walaupun saya adalah pelanggan A misalnya gitu, masuk ke aplikasi websitenya BBIH PMM, dengan data saya bisa untuk melakukan pengujian, entah itu industri perusahaan saya ya, entah itu untuk ke lab saya gunanya, entah saya mau guna SNI, entah saya mau mengurus LPH halalnya, itu cukup dengan single data dari saya. Kalau sebelumnya, kalau saya mau pengujian, saya harus buat juga daftar di sini. Beda-beda ini daftar lagi, ya? Ini daftar lagi. Nah, ini kita berusaha untuk seiring dengan adanya transformasi ini, dan juga karena Kementerian Perindustrian juga bagian dari kementerian yang mengadopsi dan mendorong pertumbuhan transformasi digitalisasi lewat industri 4.0, kita dorong juga melalui Indie Services. Jadi insya Allah kita sedang berupaya semuanya itu dalam kita rangkum, dan beberapa layanan yang sekarang udah bisa terangkum itu juga ada, selain pengujian juga SNI juga ada, halal juga udah masuk, dan yang lainnya itu in progress dalam penyiapan kalibrasi juga masuk, inspeksi juga masuk. Yang lainnya itu dalam proses untuk penyiapan. Dan yang menarik dari aplikasi ini, teman-teman Tribuners yang kebetulan nanti ingin mendaftar itu tuh bisa melihat atau sudah melakukan proses gitu, itu bisa melihat ordernya mereka atau layanan mereka itu sekarang sampai proses di mana gitu. Itu bisa update. Oke, ini inovasi digitalisasi juga ya. Seperti halnya kalau belanja di satu marketplace gitu kan, ini kirim sampai mana, ini udah sampai. Dan sebelumnya nggak usah ragu-ragu lagi, karena apa? Karena juga bisa mengakses yang kita sebut pricing simulation di sini. Kita kan layanan memang berbayar, tapi ada dasarnya. Selama ini kan kita harus edukasi pada pelanggan-pelanggan kita, tapi dengan ini kita secara terbuka, ini sudah ada standarnya, jadi tinggal masukkan saja mau pengujian ini biaya tarif sekian. Jadi accountability-nya kita jamin gitu. Jadi tidak ada yang macam-macam lagi. Itu yang paling penting di zaman ini. Dan kami juga sebagai lembaga yang sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi, kami juga sekarang dalam proses untuk ini, Mbak Kinan. Wilayah bersih bebas, wilayah birokrasi bebas melayani, WBBM, lebih setingkat lebih dari WBK ini gitu. Ini kami upayakan karena kami ingin bertransformasi secara utuh menjadi institusi pemerintah yang bisa memberikan layanan secara profesional. Oke, bukan cuma baik tapi juga profesional ya. Harus. Dan pastinya tetap
pelanggan-pelanggan harus nyaman. Harus. Baik, kita mungkin akan kembali di segmen berikutnya karena baik, terima kasih sebelumnya Pak Tata ya, karena memang tadi kita sudah dijelaskan dari awal sampai dengan di segmen kedua nantinya itu mengenai sertifikat maupun juga SNI, bahkan beberapa program dan transformasi dari BBIHPMM ini ya. Ini memang singkatannya yang cukup menarik tapi sangat menakjubkan, program-program yang ditawarkan oleh Pak Tata tadi dijelaskan oleh kita. Tapi bukan hanya itu, nanti kita juga sudah mempersiapkan satu pertanyaan nih Pak Tata mengenai transformasi yang Anda lakukan mungkin yang sangat luar biasa ini, tapi bagaimana sih mungkin strategi pelayanan yang nantinya akan diberikan juga khususnya kepada pelanggan. Jadi mungkin boleh difikirkan dari sekarang. Jangan difikirkan ya, karena kayaknya beliau sudah tahu jawabannya. Untuk itu Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali seusai jeda berikut bersama saya Kinan Aulia. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Ngobrol Virtual edisi spesial kali ini. Dan tentu saja kita masih kembali dalam Ngopi dan kita juga masih bersama Bapak Dr. Setia Diarta, ada Pak Tata yang setia menemani kita dan setia juga ya menjawab beberapa keluh kesah dan juga mungkin kegelisahan kita nih tentang kurang informasi ataupun juga butuh edukasi tentang pelayanan ataupun juga bagaimana peningkatan dalam layanan standarisasi industri khususnya di kawasan timur Indonesia Timur ya. Mungkin kita akan melanjutkan juga Tribuners, pertanyaan kita masih seputar juga SNI yang tadi sampai saat ini seperti yang kita ketahui bahwa ada transformasi juga nih yang dilakukan oleh BBIHPMM dalam upaya peningkatan layanan standarisasi industri khususnya di kawasan Indonesia Timur. Nah, mungkin untuk sekarang Pak Tata, gimana nih Pak Tata? Masih semangat di segmen kedua? Tentu Mbak. Tentu ya, masih semangat mengedukasi kita semua. Mungkin selain
selain penambahan layanan jasa di BBHPMM ini sendiri, kira-kira sampai sekarang Pak Tata apa sih strategi yang bakalan diusung nih untuk ataupun juga dipersiapkan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pelanggan-pelanggan setia? Ini pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab dalam satu buku, Mbak Kim. Oh, boleh juga, Pak. Karena memang ada beberapa yang memang terkait di sini. Kalau saya sih lebih senengnya bicaranya, saya bicara metode saya boleh. bicara mesin. Dan memang kalau saya bicara strategi pengembangan BBHPMM ini ke depan dalam mengusung layanan ini, yang paling penting adalah seiring dengan perubahan atau penambahan ruang lingkup ini, ada beberapa hal yang dalam jangka waktu dekat ini harus kami siapkan gitu. Oke, baik. Pertama adalah mensosialisasikan lagi nama BBIHPMM ini, karena orang selama ini kenalnya BBIHP. Jangan sampai orang apa itu BBIHPMM, jangan sampai sudah lupa sama BBIHP yang lama, karena brand name-nya kami di awal itu adalah BBIHP. Yang orang-orang kenal ya, Pak ya, betul. Kemudian yang kedua, dalam rangka itu juga kami juga perlu melakukan penguatan sumber daya manusia. Kami itu memang ada luar biasa SDM yang kami miliki, jauh muda-muda nanti kalau Mbak Kinan lihat nanti, dan mereka punya potensi yang luar biasa untuk melakukan. Nah, ini yang kami akan dorong seiring dengan peningkatan layanan kami tadi, terutama untuk ruang lingkup mineral logam dan maritim. Kami sedang dalam 1 tahun 2 tahun ini kami memang menyiapkan program-program buat mereka untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas mereka supaya 3 tahun setelah 2 tahun itu mereka bisa running dengan baik, walaupun sekarang sudah bisa running sebenarnya, cuman memang ada beberapa upgrading yang harus kita lakukan. Kan nggak boleh puas diri dong. Iya, betul, harus ada inovasi-inovasi terus. Nah, yang ketiga itu adalah perihal infrastruktur permesinan yang memang harus kami punya alat-alat uji, walaupun alat uji yang kami miliki itu sudah ada, dan cuman untuk beberapa alat memang sensitivitas atau toleransinya memang harus kita benar-benar jaga, supaya kan kita melayani harus memberikan yang terbaik, jangan sampai hasil yang kita berikan malah nanti membuat konsumennya ragu dengan kita gini. Apalagi mineral logam, Mbak Kinan, ini isu ini sangat menarik kalau untuk kawasan timur Indonesia. Mungkin ya kami punya spirit pada saat mengusung mineral logam ini adalah bagaimana, karena ketika awal yang kami ingin lihat itu adalah bahan baku mineral logam ini. Jadi kalau kita ambil mungkin tanah gitu, dengan tanah ini yang di tanah ini ada unsur mineral logamnya apa aja. Benarkah ini hanya tembaga? Jangan-jangan ada emas juga di dalam, jangan-jangan ada nikelnya. Nah, ini yang penting. Nah, kami ingin berada dalam kawasan seperti itu nantinya, dalam posisi seperti itu pada dunia industri. Jadi di posisinya apa? Kalau industri mungkin mereka beberapa industri besar punya lab masing-masing, mereka bisa melakukan itu. Tapi mereka juga butuh pembeli, dan pembeli ini butuh lab pembanding yang lainnya. Nah, kami memposisikan diri nanti untuk di sana. Nah, kami tentu saja butuh alat yang untuk mensupport itu, dan alat yang sekarang ada, tapi ya seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa mungkin sensitivitasnya yang perlu kita koreksi. Nah, yang terakhir mungkin masalah permodalan atau penyiapan anggaran untuk kami, karena yang berbangga hati kami di Balai Besar ini juga balai yang memang hidupnya itu memang dari operasionalnya, maksud kami itu dari apa yang kami dapatkan dari pelanggan gitu. Memang di kita itu ada namanya institusi PNBP, yang memperoleh pendapatan negara tapi bukan pajak gitu. Itu yang kami manfaatkan. Nah, walaupun pegawai dan untuk PNS-nya itu memang sudah ada gajinya dari negara, tapi dalam kesehariannya operasional dana anggaran PNBP ini yang kita kelola untuk supaya yang digunakan juga mengoptimalkan itu, termasuk itu kita melakukan penguatan infrastruktur dan lain-lain. Baik, ini menjadi salah satu edukasi terbaru juga buat kita semua, khususnya memang kalau kita lihat strategi yang dibuat nih oleh Pak Tata, pastinya kan tadi untung nggak sampai 1 buku juga ya Pak ya, kayaknya masih disimpan juga nih Tribuners. Tapi memang beberapa poin ya, ada sekitar 5 poin tadi yang disampaikan ini, pastinya harus ada elaborasi dan kolaborasi di dalamnya antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Nah, mungkin Pak, untuk dalam pengoptimalan ataupun juga efektivitas dari BBIPMH ini sendiri, kira-kira
kedepannya perlu berkolaborasi dengan pihak mana saja nih Pak? Iya, banyak kementerian dan lembaga yang memang kita butuh untuk berkolaborasi, Iya. Mbak. Terutama ketika kita bicara mineral logam, ini domain adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik. Ini kita butuh dan kita belum sama sekali memulai itu. Nah, ini Hmm. kolaborasi ini yang kalau kita punya lingkungan, lab lingkungan juga, dan kita udah berkolaborasi dengan KLHK, Oke. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita udah kolaborasi dan lab kita, mungkin saya boleh sombong sedikit gitu ya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Salah satu lab yang memang sudah teregistrasi di KLHK untuk di Provinsi Sulawesi Selatan ini gitu, Oke. khususnya untuk lingkungan. Jadi kalau ada pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap lingkungan ke KLHK, pasti lab kita yang akan diminta untuk turun untuk membantu gitu. Itu satu nilai tambah yang kami miliki. Betul. Gitu. Value juga. Ya, selain itu kami juga butuh. Nah, kalau saya tidak semata-merta bicaranya mengenai masalah layanan kami aja, Mbak, gitu. Kami juga ingin memberikan dukungan terhadap IKM yang ada di sekitar Sulawesi Selatan dan Sulawesi ini. Kami juga berharap nantinya BUMN itu bisa mulai memikirkan atau mulai menempatkan kalau menyalurkan CSR itu tidak yang short time gitu, Mbak. Maksud kami yang jangka pendek gitu penggunaannya. Tapi memang benar untuk bisa dipakai jangka panjang. Kenapa? Dorong IKM sekitar mungkin mereka untuk mendapatkan ya daya saing tadi saya bilang. Betul. Entah itu halal, entah SNI. Kemudian latihlah penduduk-penduduk sekitar supaya mereka juga bisa diberdayakan oleh IKM yang tadi gitu. Beberapa contoh mungkin yang saat ini sedang kami lakukan, ini kami bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menyiapkan tenaga kerja yang memang tersertifikasi. Nah, ini yang untuk tenaga kerja. Nah, ini penting dan hal yang sama mungkin bisa diciptakan oleh dana-dana CSR yang tadi karena sertifikasi, kalau kami bicara sertifikasi bukan sertifikasi dari BBHP gitu, gitu. Tapi sertifikasi ada logo Garudanya gitu. Jadi diakui secara nasional dimanapun dia nanti berada akan juga menggunakan untuk melamar pekerjaan gitu, Mbak. Karena sudah ada logo Garuda yang Garuda, pastinya pasti. diterima juga dimanapun yang Yes, sesuai ini ya, memudahkan lah ke yes. depannya. Baik, tapi kalau untuk ini Kinan mau tanya hasil baca ya, hasil baca kayak hasil terawang aja ya Pak ya. Atau gini deh, bahasanya kayak bagaimana sih mungkin Pak Tata nih melihat karakter para industri ataupun juga pelaku industri khususnya di kawasan Indonesia Timur nih? Selama mungkin menjadi atau apa ya bergelut di dunia industri deh. Seperti apa Pak Tata? Ya, pertanyaan yang tricky sebenarnya. Agak tricky ya. Okay. Karena akan ya kalau kita lihat memang mungkin teman-teman di timur Indonesia ini akan lebih tergerak dengan melihat sekitar. Oke, baik. Jika si ini perusahaan A sudah punya SNI dan ternyata dia bisa mengembangkan pasarnya keluar, baru mereka akan tertarik. Minimal ada contoh yang mereka bisa ikutin dulu. Tapi untuk kesadaran diri mungkin kita harus pelan-pelan untuk membantu mereka untuk edukasi itu, karena memang seperti sekarang saat ini di AMDK sangat banyak sekali yang mulai aware gitu Mbak Kinan untuk di SNI, mulai dari Sulawesi Utara sampai ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Ambon. Bahkan BBHP ini sampai ke Nusa Tenggara bahkan untuk melakukan sertifikasi terutama untuk di air mineral dan kemasan, dan kebanyakan memang mereka perlu juga dorongan dari pemerintah daerah, karena inilah gunanya kadang-kadang pemerintah harus hadir untuk mengedukasi teman-teman IKM yang memang selama ini belum aware lah atau belum ada pengenalan terhadap produk. Karena kalau diharapkan sosialisasi itu atau edukasi itu datang langsung dari pusat, dari Jakarta, dari Jawa, sangat Indonesia yang besar ini nggak akan pernah selesai urusannya. Betul. Jadi makanya harus by contoh kita menyiapkannya juga, dan mereka lebih senang dengan contoh, ada contoh nyata gitu. Baik Pak Tata, saya seneng loh dengar jawabannya. Sangat umum tapi sebenarnya dapet gitu. Jadi sekalian apa ya, bukan hanya step by step tapi harus step by contoh juga ya Pak ya. Dan memang kalau kita lihat memang harus seperti itu mungkin untuk step by stepnya. Nah tapi di samping itu Pak Tata ini
pertanyaan selanjutnya mungkin nggak tricky, tapi ini lebih kepada Anda ya. Mungkin untuk khususnya di tahun ini kira-kira target terdekat selain dari program ataupun juga layanan-layanan transformasi yang telah Anda lakukan, target di tahun ini apa nih Pak? Iya, target di tahun ini dari sisi kelembagaan, Ya, lembaga pemeriksa halal dan lembaga sertifikasi industri hijau kami bisa beroperasi. Itu yang paling pertama dalam dekat Mbak Kinan. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, kami di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim sangat mendambakan untuk mendapat predikat WBBM tadi yang saya sampaikan. Itu oke. minimal sampai di akhir tahun tadi. Kita aminin dulu ya. Oke. Dan karena sudah 3 kali mencoba masih belum berhasil gitu. Dan tapi kami belajar karena apapun Betul. transformasi yang kami lakukan itu juga sebagai bagian upaya kami untuk menjawab tantangan untuk kami memperoleh WBBM tadi juga. Dan yang terakhir mungkin nanti kami akan melakukan menyiapkan pengembangan untuk kapasitas internal kami sendiri. Ini yang paling penting Juga. karena dalam posisi transformasi ini kami terlebih dahulu harus siap gitu untuk menghadapinya gitu. Jadi tahun depan baru kita mulai menyiapkan infrastruktur dukung sehingga kita bisa lari tahun depan itu. Tahun ini karena alasan saya walaupun sebenarnya ini karena peraturan Menteri Perindustrian yang untuk BBPMM baru keluar, jadi kami menyiapkan sekarang ini yang untuk internal dulu gitu. Oke, baik. Nggak apa-apa mungkin dalam internal, tapi nanti ke depannya pasti ke eksternal maupun luas pasti bakalan dijangkau juga ya. Pasti. Yakin dong ya Sembari Pak ya? sembari kami tetap mensosialisasi dan Ya. edukasikan bahwasanya BBIHP itu sudah bertransformasi menjadi ini dan tribuners yang memang jadinya nanti akan menggunakan layanan kami itu tahu kalau kami juga ada mineral logam dan maritim yang paling penting, Mbak Kinan. Oke, baik. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Tata. Luar biasa sekali penjelasannya. Baik Pak Tata, ini kita kayaknya bakalan kurang momen juga nih kalau Tribuners ataupun Kinan pada hari ini hanya sekedar bertemu dan kita berbincang mengenai transformasi ya. Tapi kita juga tidak sedikit tahu atau mengenal sedikit apa ya, jenjang karir mungkin juga ya dari atau latar belakang sebenarnya dari Kepala Balai Besar pada hari ini Pak Tata. Nah Pak Tata, ini kan mungkin saya dapat info ya, tapi info yang baru nih. Baru setahun mungkin di Makassar penempatan sebagai Kepala Balai di BBI HPMM. Nah mungkin kalau sebelumnya memang sudah mengurusi industri Pak atau seperti apa? Sebelumnya industri secara langsung tidak, tapi lebih pada supporting yang menjadi supporting di industri, yaitu perihal tentang SDM, sumber daya manusianya. Pernah kami ditempatkan untuk mengurusi pembina industri. Pembina industri ini ya aparatur-aparatur, ASN, baik itu pusat maupun daerah. Itu pernah kami jalani. Kemudian sebelum itu saya juga pernah ditempatkan untuk mengurusi sekolah-sekolah di Kementerian Perindustrian, baik itu tingkat SMK maupun tingkat pendidikan tinggi. Dan saya break sebentar, sekitar 5 tahun lebih, 5 tahun lah, kurang lebih 5 tahun, saya kembali mengurusi SDM yang lebih sifatnya pada sertifikasi SDM. Sertifikasi SDM termasuk penyiapan standar untuk SDM yang akan kita dorong untuk proses sertifikasinya. Setelah itu saya kembali Mbak Kinan ngurusi pendidikan dan sampai akhirnya saya di Balai Besar ini kurang lebih sekitar 14 tahun Mbak Kinan sampai di sini. Luar biasa ya. Senyuman yang menggambarkan ya. Baik Pak Tata, memang luar biasa sekali mungkin untuk beberapa sepak terjang ataupun juga jenjang karir, dan akhirnya saat ini mungkin dipercaya dan diberikan amanah mungkin ya untuk mengelola di Balai Besar sebagai kepala Balai Besar juga di BBI HPMM ini. Nah, bukan hanya itu, mungkin Pak, sebelum kita mengakhiri momentum dalam ngobrol virtual pada sore hari ini, kita masih ada satu titipan pertanyaan nih yang mungkin bisa jadi tips and trick juga buat masyarakat di luar sana sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya Pak mewujudkan ya
apa ya, industri nasional yang sehingga tuh bisa mandiri dan juga berdaya saing tinggi. Ini yang tadi dari awal selalu saya dengarkan beberapa highlight kata yang selalu di-announce sama Pak Tata. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan nih biar industri itu bisa mandiri, bisa berdaya saing tinggi. Selain dari beberapa program yang sudah disiapkan di khususnya di Balai BBI HPMM ini sendiri. Silakan mungkin Pak Tata. Ini pertanyaannya pertanyaan kebijakan nih. Kebijakan dari Pak Tata ya. Oke. Jadi saya tetap pada merefer pada apa yang kita lakukan di Kementerian Perindustrian, Mbak Kinan ya. Baik. Kemandirian industri, memang kita tetap ingin menyiapkan industri-industri di dalam negeri itu yang memang siap untuk segala, terutama mulai dari bahan baku sampai yang lainnya. Oke. Dan SDM-nya juga. Jadi kemandirian itu kami ingin, kalau contoh paling nyata yang bisa kami lihat, mungkin kalau Mbak Kinan ada kesempatan jalan ke Bulukumba, kemudian mampir ke Kajang Luar, itu nanti ada pengolahan kelapa terpadu. Nah, kemandirian yang bisa kita contoh di sana adalah mereka melakukan dengan memanfaatkan resource di dalam dan punya kantong resource yang berasal dari daerah sekitar, dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat di sekitar, masyarakat Kajang mungkin Mbak Kinan kenal, mungkin yang luar biasa kalau saya sampaikan, mereka kan kesannya masih tertutup ya Mbak Kinan ya. Nah, tapi mereka bisa diberdayakan, bahkan beliau sampai membesarkan lebih dari 100 orang yang tadinya tidak punya pekerjaan dan bekerja di industri pengolahan kelapa terpadu tadi, dan ini bentuk kemandirian yang sebenarnya kita inginkan. Selain itu, mereka juga bisa mandiri dalam menyiapkan infrastruktur lainnya. Dan yang paling penting ketika kemandirian ini, kami berharap mereka punya daya saing tinggi ini adalah melalui produk-produk yang dihasilkan itu tuh mampu secara pasar itu menembus dan bisalah dipakai di tidak hanya jago kandang. Jago kandang, tapi ya tidak hanya kalau mereka buat minyak goreng kelapa tidak hanya dijual di Bulukumba saja, tapi mereka juga bisa menjualnya ke Makassar. Ini kemandirian dan berdaya saing tinggi ini, dan mungkin nanti juga bisa di-refer banyak hal yang sebenarnya bicara kemandirian dan berdaya saing tinggi ini, tapi secara singkat kalau boleh kami gambarkan seperti itu. Oke, baik. Tapi gambaran yang sangat luar biasa ya, yang mungkin bisa jadi trik and tips awal kita nih sebagai pemula mungkin ya, atau pelaku-pelaku industri yang ada di luar sana. Terima kasih banyak Pak Tata, ini sungguh menarik dan pastinya juga akan sangat bermanfaat nih untuk mungkin teman-teman Tribuners di luar sana yang masih kurang paham tentang industri dan juga mungkin masih kurang dapatkan sosialisasi ya tentang pengenalan sebenarnya BBI HPMM itu seperti apa, yang mungkin sebelumnya orang-orang kenalnya cuma BBI ini sebelumnya, dan akhirnya hari ini sudah hadir dan memberikan kita penjelasan. Baik, terima kasih banyak. Mungkin yang terakhir Pak Tata, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Tata. Tenang saja, ini mungkin lebih kepada closing statement atau mungkin harapan Pak Tata deh kedepannya tentang transformasi BBI HPMM ini dengan hadirnya berbagai transformasi yang sudah disiapkan. Apa harapannya Pak Tata sebagai closing statement kita semua? Diputarin musik sedih dulu Pak. Silakan Pak. Iya, Tribuners, BBI HP sekarang sudah bertransformasi menjadi BBI HPMM, dan kami secara penuh hadir untuk kawasan timur Indonesia ini dalam memberikan layanan jasa industri dan standarisasi. Dan kami membuka pintu seluas-luasnya di BBI HPMM untuk berkolaborasi, menggunakan layanan kami, dan juga jika terasa jauh bagi Tribuners untuk mendatangi kami, mungkin bisa mengunjungi laman website kami lewat bbihpmm.kemenperin.go.id untuk mengetahui apa yang kami berikan pada Tribuners khususnya yang berada di lingkungan-lingkungan dan beroperasi di wilayah industri. Gitu. Mungkin itu dari kami Mbak Kinan, dan kami harap dan kami menunggu kehadiran Tribuners yang akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan kami, dan sampai jumpa di BBI HPMM.
Oke, luar biasa sekali. Sampai jumpa di BBI HPMM. Tapi Kinan boleh juga dong ya ke sana? Boleh, Oke, boleh. aduh, saya udah dapat undangan langsung nih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Dr. Setia Diarta MT, Sama-sama. Pak Tata untuk hari ini yang sangat luar biasa ya. Kita diberikan edukasi, ilmu gratis juga nih. Jadi langsung juga mendapatkan sosialisasi. Jadi langsung bisa diklik juga link website yang tadi sudah disebutkan Pak Tata, dan sampai jumpa katanya di BBI HPMM. Terima kasih banyak Pak, semoga sehat selalu dan Ya. sukses terus, dan semua Makasih. program transformasi yang dijalankan oleh BBI HPMM ini kedepannya juga bisa bermanfaat untuk banyak orang dan kemajuan industri. Amin. Terima kasih Pak Tata. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan kita yang sangat luar biasa ya bersama Pak Dr. Setia Diarta MT selaku Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan juga Maritim pada hari ini dalam program ngobrol virtual membahas seputar transformasi BBI HPMM. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan sampai bertemu lagi pada episode berikutnya dalam Ngopi Spesial bersama tema-tema dan isu-isu dan topik yang hangat dan juga menarik bersama narasumber yang pastinya juga menarik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman juga yang sudah menyaksikan. Ada teman-teman dari BBI HPMM yang mungkin lagi nobar mungkin Pak ya. Pada hari ini sampai ketemu lagi di ruang diskusi berikutnya bersama saya Kinan Aulia. Sampai jumpa. Saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.